Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis salihin fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khabari. Babul mubtada'i ay hadza babul mubtada'i. Adapun ini itu bab menjelaskan mubtada' wal khabari dan khobar. Al mubtada'u adapun definisi mubtada, huwa yu mubtada iku al ismu adalah isim. Sifatnya isim al marfu'u yang dibaca rafa opo isim. Sifatnya isim lagi al ari yang sepi opo isim. Sepi anil awamili dari beberapa amil. Sifatnya awamil al-laftiyati yang berbangsa laftiyah atau amil yang terlihat. Jadi mubtada itu sepi dari amil yang terlihat, artinya amilnya tidak terlihat. Wal khobaru adapun definisi khobar, huwa ya khobar, iku al ismu adalah isim. Sifatnya isim al marfu'u yang dibaca rafa apa isim. Sifatnya isim lagi al musnadu yang disandarkan opo isim atau khobar disandarkan ilaihi terhadap mubtada. Karena khobar itu musnad atau hukum ya. Kalau mubtada itu musnad ilaih yang disandari hukum. Jadi misalkan Zaidun qaimun berdiri itu hukum berdiri itu diberikan kepada Zaid yang mubtada. Jadi khobar itu hukum, mubtada adalah yang diberi hukum. Khobar itu musnad, mubtada adalah musnad ilaih. Nahwu qaulika, seperti perkataanmu rupane qaul Zaidun qaimun wa Zaidani qaimani wa Zaidun qaimuna. Zaidun utai Zaid iku qaimun, orang yang berdiri. Nah Zaid ini mubtada, dia isim dibaca rafa, permulaan sepi dari amil atau sebelumnya tidak ada lafal. Karena ngambilnya adalah hamil maknawi, hamil nama ibtida namanya. Lafal qaimun adalah khobar isim dibaca rafa yang disandarkan ya. Qaimun itu orang yang berdiri. Orang berdiri disandarkan kepada Zaid. Itu namanya musnad ya. Wa Zaidani utawi dua Zaid iku qaimani keduanya berdiri. Wa Zaidunnya utawi Zaid akeh atau Zaid banyak iku qaimuna berdiri sapa Zaid akeh. Nah itu contohnya. Wal mubtada utai mubtada tadi iku kismani ada dua macam. Apa saja? Dohirun, yang pertama mubtada isim dohir atau bukan kata ganti. Wa mudmarun, yang kedua mubtada isim domir atau yang berupa kata ganti. Jadi seperti fa'il, seperti naibul fa'il, mubtada juga ada yang isim dohir, ada isim domir. Fadhahiru, adapun mubtada yang isim dohir iku ma, contoh-contoh silahnya ma taqaddama yang sudah terdahulu opo dzikruhu penyebutannya ma. Maka contoh yang mubtada isim dohir sudah dicontohkan. Zaidun qaimun itu mubtada isim dohir. Mubtadanya Zaidun itu berupa bukan kata ganti, berarti isim dohir. Wal mudmaru utai mubtada isim domir iku isna asyara ada 12. Wahia utai isna asar iku ana lafal ana wa nahnu wa antalan anta, anna utawi saya misalkan. Nahnu utawi kita itu mubtada berupa isim domir. Wa anti dan nanti, wa antuma dan antuma, wa antum dan antum, wa antunna dan antuna, wa huwa dan lafal wa huwa. Wahia dan lafal wahia, wahuma dan huma, wahum dan hum, wahunna dan hunna. Nahwu qaulika seperti pengucapan kamu rupane qaul ana qaimun, ana utawi saya iku qaimun berdiri. Nah ini mubtada berupa isim domir. Wa nahnu utawi kita iku qaimuna berdiri sapa kita. Wama dan contoh-contoh silama asbaha yang menyerupai apa zalika ing mengkono-mengkono ana qaimun wa nahnu qaimuna. Contoh yang lain ya seperti contoh ana qaimun, nahnu qaimun. Itu mubtada ada dua, ada yang dohir, ada yang domir, ada yang bukan kata ganti, ada yang kata ganti.
Sekarang khobar. Wal khobaru utawi khobar iku kismani juga ada dua pembagian, ada dua macam. Apa saja rupanya kismani? Mufrodun, yang pertama khobar mufrad, wa ghairu mufradin, yang kedua adalah khobar ghairu mufrad. Apa itu khobar mufrad? Khobar yang bukan jumlah atau sibil jumlah. Fal mufradu utawi khobar yang mufrad iku nahu zaidun qaimun, seperti lafal zaidun qaimun. Nah, zaidun itu ya, qaimun itu adalah khobar yang bukan khobar yang mufrad, artinya bukan susunan ya, walaupun berupa tasniyah jamak. Zaidani qaimani itu termasuk dikatakan khobar yang mufrad. Kenapa? Karena bukan susunan, walaupun isim tasniyah atau jamak. Zaiduna qaimun itu dimakan khobar mufrad karena bukan susunan. Nih contohnya Zaidun qaimun atau Zaidani qaimuna, Zaidani qaimani, Zaiduna qaimuna, itu semuanya khobar mufrad. Yang khobar ghairu mufrad gimana? Wa ghairul mufradi utawi khobar ghairu mufrad iku arba'atu asya'a, ada 4 macam. Apa saja? Yang pertama rupanya arba, al jaru huruf jar, wal majrur dan lafal yang dijarkan atau isim yang dijarkan. Jar majrur yang pertama. Wal dorfu yang kedua dorof. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi, yang ketiga fi'il ma'a fa'ilihi beserta fa'ilnya. Fi'il fa'il, jumlah fi'liyah berarti. Yang keempat wal mubtada'u, dan mubtada ma'a khobarihi beserta khobarnya. Berarti jumlah ismiyah, jumlah khobar mubtada. Jadi ada 4 khobar mufrad itu: jar majrur, dorof, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Contohnya bagaimana? Nawu qaulika, seperti ucapanmu rupanya qaul zaidun fiddari, zaidun utawi zaid iku fiddari. Nah, fiddari itu berupa khobar, berupa jar majrur, namanya ghairu mufrad ya, karena memang berupa susunan ya, atau serupa dengan susunan lah, walaupun tidak dianggap susunan tapi serupa dengan susunan. Wa zaidun utai zaid iku indaka, ada di sampingmu, itu juga termasuk ghairu mufrad berupa dorof. Wa zaidun qoma abuhu, wa zaidun utai zaid iku qoma berdiri sopo abuhu babaknya zaid. Nah, itu qoma abuhu jadi khobarnya khobar jumlah fi'liyah karena susunan dari fi'il dan fa'il. Wa zaidun jariyatuhu dahibatun, zaidun utai zaid iku jariyatuhu utawi pembantunya zaid iku dahibatun minggat. Iku dahibatun pergi. Nah, lafal zaidun mubtada, jariyatuhu khobarnya, khobar tapi berupa susunan mubtada khobar lagi. Zaidun utai zaid iku jariyatuhu utawi pembantunya zaid iku dahibatun pergi. Nah, jadi khobarnya berupa susunan itu dinamakan khobar ghairu mufrad, atau khobar berupa dorof, jar majrur itu juga disamakan serupa susunan, maka dinamakan sebagai khobar ghairu mufrad. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua dari susunan kalimahnya babul mubtada'i wal khobari. Babu adalah khobar dari mubtada yang makhluf, takdiru hada ay hada babu. Babu juga mudhaf digandengkan ke lafal mubtada'i mudhaf ilaih dengan kasrah. Wal khobari ngatof ke mubtada'i sama-sama dibaca jar. Al mubtada'u huwa ismu al marfu'u al ari. Al mubtada'u mubtada rafa dengan dhammah. Lalu huwa adalah dhamir fasr la mahalla laha minal i'rab. Al ismu khobar dari mubtada rafa dengan dhammah. Al marfu'un na'at sifat dari al ismu sama-sama rafa. Al ari juga sama sifat dari al ismu rafa dengan dhammah yang muqaddar. Lalu anil awamili, an harfu jar, al awali majrur karena masukkan an. Al laftiyati na'at sifat dari awamil sama-sama jar. Wal khobaru mubtada rafa dengan dhammah, huwa dhamir fasr la mahalah minal i'rab. Al ismu khobar dari wal khobaru dia rafa dengan dhammah. Al marfu'u na'at sifat dari al ismu sama-sama rafa dengan dhammah. Al musnadu masih na'at sifat al ismu rafa dengan dhammah. Ilaihi ila harfu jarhi majrur secara mahal. Nahwu qaulika, nahwu adalah khobar dari mubtada yang mahdhuf takdiruhu wa dzalika nahwu qaulika. Nahwu
dia juga mudhaf ke lafal qaulika mudhaf ilaih jar dengan kasrah. Karena nahu tidak bisa dijadikan mubtada karena dia termasuk isim yang nakirah, maka kita harus menakdirkan mubtadanya. Wa dzalika nahwu qaulika. Zaidun qaimun adalah maqul qaul atau isi perkataan dari qaulika. Zaidun mubtada, qaimun khobarnya sama-sama rafa dengan dah. Zaidani mubtada isim tasniyah, qaimannya juga khobar berupa isim tasniyah. Karena mubtada khobar itu harus mutopik ya lafalnya. Mubtadanya mufrad ya khobarnya mufrad, mubtada tasniyah ya khobarnya tasniyah, harus mutopik. Zaiduna mubtada, qaimuna khobarnya sama-sama berupa jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak banyak ya. Lalu wal mubtada'u qismani. Wal mubtada'u mubtada rafa dengan dhammah, qismaini khobarnya berupa isim tasnya rafa dengan alif. Kalau tidak mutopik seperti ini berarti dia pasti menakdirkan lafal. Ainau al mubtada qismani. Dohirun menjadi badal atau pengganti dari lafal qismani karena qismani rafa dari dohirun ya. Rafa juga rafa dengan dhammah. Wa mudmarun ngatof ke dohirun sama-sama rafa dengan dhammah. Wal fal dhahiru, ini fa-nya fa fasihah dari pertanyaan yang dikira-kirakan. Fasihah fal dhahiru, kira-kira ada yang bertanya apa itu mubtada isim fal dhahiru, maka fa'il mubtada isim dhahir adalah ma taqaddama. Ma khobar dari dhahiru, khobar secara mahal rafa, secara lafal mabni karena isim mausul. Taqaddama silahnya mausul berupa silah jumlah fi'liyah fi'il madi mabni fathah taqaddama. Fa'ilnya dzikru fa'il dari taqaddama rafa dengan dhamma dimudhaf ke dhamirhu mudhaf ilaih mahal jar. Wal mubtada rafa dengan dhamma isna asyara, ini khobar dari mudmaru, khobar berupa susunan ya, susunan adad. Ini dia mabni fathah tapi secara mahal rafa karena menjadi mubtada. Wahia mubtada rafa secara mahal, iku ana juga khobar rafa secara mahal juga. Karena semua isim dhamir itu mabni. Kalau mabni i'rabnya secara mahal saja, secara kedudukan. Wa nahnu ngataf ke ana mahalnya rafa. Wa anta wa anti ini mabni semua tapi mahalnya rafa semua. Antuma antum antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna nahwu qaulika. Nahwu adalah khobar dari mubtada yang mahdhuf taqdiru wa dzalika nahwu qaulika. Dan nahwu selain jadi khobar dia juga mudhaf akan digandengkan kafal qaulika mudhaf ilaih jar dengan kasrah. Dia mudhaf ke dhamir kaf jar dhamir kaf mudhaf ilaih mahal jar. Maqul qaul atau isi perkataan ana qaimun, ana mubtada qaimun rafa wa nahnu mubtada qaimuna rafa. Qaimuna khobar rafa ya. Wama dan contoh-contoh wama ngatof ke ana qaimun. Asbaha silahnya si mausul berupa silah jumlah fi'liyah fi'il madi. Fa'ilnya dan mustatir huwa kembali kepada madzalika maf'ul bih mahal nasab. Domirnya kembali kepada ana qaimun wa nahnu qaimun. Wal khobaru mubtada rafa dengan dhammah qismani, khobar secara lafal dia berupa isim tasniyah ya. Harusnya tidak cocok. Ini menakdirkan nau al khobar qismani. Dia khobar rafa dengan alif karena isim tasniyah. Mufradun badal dari qismani, badal ba'du minkul rafa dengan dhammah karena isim mufrad. Wa ghairu ngataf ke mufrad, dia rafa dengan dhammah sama tidak tawin karena akan dimudhafkan digandengkan ke lafal mufradin. Mufradin mudhaf ilaih jar dengan kasrah. Fal mufradu fa-nya fa fasihah lagi dari pertanyaan yang dikira-kirakan. Wal mufradu mubtada rafa dengan dhammah. Nahwu zaidun qaimun. Nahwu sebagai khobar dari mufrad, lalu lafal zaidun qaimun sebagai mudhaf ilaih mahal jar, tapi secara lafal dia mubtada khobar ya. Zaidun mubtadanya, qaimun khobar. Wa ghairu mufradin, wa ghairu ngataf ke fal mufradu sama-sama rafa dengan dhamma, dia ghairu juga mudhaf ke lafal al mufradi yang berarti mudhaf ilaih jar dengan kasrah. Wa ghairu ini juga jadikan mubtada ya. Selain ngataf ke fal mufrad dia mubtada rafa dengan dhamma, khobarnya arba'atu asya'a. Arba'atu khobar rafa dengan dhamma, dia mudhaf ke lafal asya'a mudhaf ilaih jar dengan fathah karena isim ghairu munsharif, ilatnya alif ta'nis mamdudah.
Al-jar wal majrur. Al-jaru ini badal dari arba'atu, badal ba'du minkel. Jaru rofa dengan domah sama seperti arba'atu. Wal majruru ngatuf ke jaru sama-sama rofa dengan domah. Ad-dorfu ngatuf ke jaru sama rofa dengan domah. Wal fi'lu ngatuf ke jaru lagi masih sama rofa dengan domah. Ma fa'alihi ma'a dorof mabni fatah. Dia dimudofkan ke fa'ilihi mudhof ilaih jar dengan kasrah. Fa'ili, lalu dia fa'ili juga mudhof lagi, digandengkan lagi ke domirhi mudhof ilaih jar dengan secara mahal jar. Wal mubtada'i, ya ini ngasih ngataf ke al mubtada'u, dibaca rofa seperti al jaru, rofa dengan doma mengingat lafal jaru. Ma khobarihi ma'al dorof mabni fathah, dia juga mudhaf digandengkan ke lafal khobari mudhaf ilaih jar dengan kasrah. Khobari dimudhafkan lagi, dia berarti mudhaf akan digandengkan ke domirhi mudhaf ilaih mahal jar. Nahwu qolika, nahwu adalah khobar dari mubtada mahdhuf takdiru zalika nahwu qolika. Dia mudhaf juga digandengkan ke qoli mudhaf ilaih jar dengan kasrah. Dia mudhaf lagi qolinya dimudhafkan ke domir kaf mudhaf ilaih mahal jar. Zaidun fiddari, ini maqul qol dari kaulika, tapi dia berupa susunan mubtada khobar. Zaidun mubtada, fiddari khobarnya. Khobarnya fiddari berupa jar majrur. Khobar jumlah, khobar sibhul jumlah jar majrur ya. Kalau jar majrur dan dhorof sebenarnya dia khobarnya menakdirkan lafal kainun atau istaqorro, yang kainun istaqorro itu yang sejatinya khobarnya, karena sebenarnya tidak boleh khobar itu berupa jar majrur atau dhorof. Makanya mau tidak mau harus menakdirkan kainun atau istaqoroh. Lalu fiddari jar majrur berupa khobar berupa jar majrur. Wa zaidun mubtada rafa dengan domah. Indaka khobar berupa sibul jumlah dhorof. Inda dhorof mabni fatah, dia wajib mudhaf ke lafal lain, mudhafnya ke kaf mudhaf ilaih mahal jar. Wa zaidun mubtada rafa, qoma abuhu jadi khobar jumlah fi'liyah, khobar yang berupa susunan fi'il fa'il. Qoma fi'il madi fatah, abuhu fa'ilnya dari qoma rofa dengan domah, dia dimudhafkan ke domir hu ya. Abuhu rofa dengan wawu karena dia berupa asmaul khomsah ya. Abu, dia mudhaf ke domir hu mudhaf ilaih mahal jar. Wa zaidun mubtada rafa dengan domah, jariyatuhu zahibatun adalah khobar jumlah ismiyah, isim semua ya, karena mubtada khobar ya. Khobarnya berupa mubtada khobar. Jadi jariyatuhu selain jadi khobar dia di mubtada ya, mubtada rafa dengan domah, lalu dia mudhaf ke domir hu mudhaf ilaih mahal jar. Zahibatun khobar dari jariyatuhu, khobar rafa dengan domah karena isim mufrad. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga dari penjelasannya, bab ini menjelaskan tentang bab mubtada dan khobar atau isim yang dibaca rofa. Yang ketiga dan keempat adalah mubtada dan khobar. Ini mubtada harus dibaca rofa, khobarnya juga harus dibaca rofa. Kita definisikan dulu mubtada itu. Mubtada adalah al-ismu al-marfu' al-ari anil awamili laftiyah. Isim yang dibaca rofa yang tidak ada amil lafdinya, tidak ada amil yang terlihat. Artinya sebelum mubtada itu tidak ada lafal harusnya, karena mubtada itu permulaan, sebelumnya tidak ada lafal. Ataupun kalau ada lafal ya itu sudah beda pembahasannya. Jadi mubtada ini dia punya amil yang bentuknya itu maknawi atau tidak bisa dilihat, namanya amil maknawi ibtida. Itu definisi mubtada. Lalu khobar, wal khobaru al-ismu al-marfu al-musnadu ilaih. Khobar itu adalah isim yang dibaca rofa yang disandarkan terhadap mubtada, karena setiap mubtada wajib mempunyai khobar. Wajib mempunyai khobar. Kalau tidak punya ya tadi tidak jadi kalam, karena mubtada tidak akan sempurna maknanya tanpa ada khobar. Khobar sebagai penyempurna. Kalau dalam alfiah mutimul faidah, itu khobar itu sebagai penyempurna faidah daripada si mubtada. Dan khobar ini juga dinamakan sebagai musnad atau musnad ilaih, sesuatu yang disandarkan terhadap si mubtada ya, dinamakan sebagai
hukum yang nanti hukum itu akan disandarkan ke mubtada, itu namanya khobar. Jadi mubtada khobar itu seperti suami istri yang harus selalu bersama. Seperti contoh Zaidun qaimun, Zaidani qaimani, Zaiduna qaimuna. Itu mubtada dan khobar. Setiap ada mubtada ada khobar dan keduanya sama-sama dibaca rofa. Dan lafal Zaidani qaimani, Zaiduna qaimina menunjukkan setiap mubtada dan khobar itu harus serasi. Harus serasi. Kalau mubtadanya mufrad Zaidun, maka khobarnya harus mufrad qaimun. Kalau mubtadanya tasniyah Zaidani, maka khobarnya juga harus tasniyah qaimani. Kalau mubtadanya jamak Zaiduna, maka khobarnya juga harus jamak qaimuna. Itu sedikit tentang mubtada dan khobar. Lalu pembagian mubtada, pembagian khobar. Pembagian mubtada atau macam-macam mubtada itu ada dua. Ada yang mubtada berupa kata ganti, ada yang bukan berupa kata ganti. Kalau yang berupa bukan kata ganti, fadzohir, maka contohnya sudah ada itu. Zaidun qaimun, Zaidani qaimun, itu Zaidun itu mubtada yang bukan kata ganti, maka dinamakan mubtada isim dohir. Tapi ada mubtada yang berupa kata ganti. Ini ada 12 macam ya. Bisa berupa ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, wahua, wahia, wahuma, wahum, hunna. Itu semuanya bisa menjadi mubtada. Mubtada berupa kata ganti atau isim dohir seperti ana qaimun, nahnu qaimuna, dan lain-lain contohnya. Itu mubtada ada dua. Mubtada yang berupa kata ganti, ada yang bukan. Lalu khobar, pembagian khobar atau macam-macam khobar ini ada 4. Yang pertama khobar ada 2 dulu ya. Mubtada khobar itu ada 2 macam. Macamnya ada mufrad dan ghairu mufrad. Mufrad itu bukan susunan atau bukan serupa susunan, atau bahasa lainnya khobar mufrad adalah khobar yang bukan jumlah, bukan sibul jumlah. Berarti khobar ghairu mufrad berarti berupa jumlah atau sibul jumlah ya, kebalikannya. Nah, makanya yang mufrad itu contohnya sudah terlewat. Yang ghairu mufrad ini ada 4 macam ya. Ghairu mufrad contohnya ada 4, yaitu fa'il yang pertama jar majrur, lalu dzaraf, fi'il fa'il, mubtada khobar. Kalau khobar itu berupa jar majrur maka dinamakan khobar ghairu mufrad karena itu termasuk menyerupai susunan. Kalau ada khobar berupa dzaraf maka itu dinamakan ghairu mufrad. Kalau ada khobar berupa susunan fi'il dan fa'il dinamakan khobar mufrad. Kalau ada khobar berupa susunan mubtada khobar lagi maka dinamakan khobar ghairu mufrad juga. Ini contoh. Zaidun fiddari, Zaidun mubtadanya, fiddari itu khobarnya. Khobarnya berupa susunan jar dan majrur maka dinamakan khobar ghairu mufrad. Lalu Zaidun indaka, Zaidun mubtadanya, indaka khobar berupa dzaraf ya, maka dinamakan khobar ghairu mufrad. Lalu Zaidun koma abuhu jadi khobar berupa susunan fi'il dan fa'il maka dinamakan khobar ghairu mufrad. Lalu Zaidun jariyatuhu, Zaidun mubtada, jariyatuhu khobarnya berupa mubtada khobar lagi maka dia dinamakan khobar ghairu mufrad. Jadi kesimpulan dari khobar ada 2 macam, ada mufrad, ada yang ghairu mufrad. Kalau mufrad tadi bukan susunan atau bukan serupa susunan, bukan jumlah atau bukan sibul jumlah. Itu kalau mufrad. Berarti kalau ghairu mufrad berarti susunan dan yang serupa dengan susunan, jumlah dan sibul jumlah. Yang jumlah itu ya bisa fi'liyah, bisa ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah berarti fi'il fa'il, jumlah ismiyah berarti mubtada khobar. Ada yang sibul jumlah, ada 2 yaitu jar majrur dan dzaraf. Nah, itu macam-macam dari mubtada dan khobar. Paling tidak kita hafal dari definisi mubtada, definisi khobar, pembagian mubtada dan pembagian khobar. Insyaallah untuk pemula sudah mencukupi bekalnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.